Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Enisa Arbaanur with student identity number 2302906. Here I wanna present about research operation project with the lecturer is Dr. Yulianti Harisman, SSI MPD. The title of my project is Optimizing Profits of Manufacturing Companies with Nonlinear Programming. So first, we have the problem. That is, a manufacturing company produces two types of product, namely product A and product B. The production quantity of product A is denoted by X1 and product B denoted by X2. The company's total profit is modeled by a nonlinear function. That is Z equals 10x1 plus 6x2 minus x1 square minus 2x2 square. I'm sorry, I have a typo here. It should be minus 2x2 square, where the quadratic term reflects the increasing production cost as the production quantity grows. Jadi di sini ada perusahaan manufacturing yang memproduksi dua produk, yaitu produk A dan produk B. Dan untuk total keuntungan yang didapatkan itu dibuatkan dalam bentuk fungsi nonlinear, yaitu Z 10x1 tambah 6x2 dikurang x1 kuadrat dikurang 2x2 kuadrat, di mana x1 itu adalah produk A dan x2 itu adalah produk B. And bentuk kuadratik itu dia tuh adalah peningkatan pengeluaran produksi, di mana kalau produksi barang itu tuh bertambah, maka uang yang dikeluarkan juga akan bertambah. Nah, dari proses produksi itu they have two research constraints. First is the main raw material is limit. Jadi dia ada dua kendala saat proses produksinya, yaitu yang pertama itu materialnya terbatas, di mana 2x1 ditambah 3x2 equals 18. And the second constraint is production machine time is also limit. Jadi yang kendala yang kedua itu mesin produksinya itu memiliki waktu yang terbatas. That is 4x1 plus 2x2 equals 20. Karena produksinya nggak mungkin negatif ya, jadi dia untuk produk A dan produk B or X1 and X2 itu harus lebih dari 0. Jadi kita ditanya untuk menentukan nilai dari X1 dan X2 untuk memaksimalkan total keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan itu dengan cara Lagrange multiplier method. Nah, di sini saya udah menghitungnya dan step by step. So the first step is writing the optimization problem. So we have the fungsi tujuan, atau kita misalkan itu adalah f, di mana f itu sama dengan 10x1 ditambah 6x2 dikurang x1 kuadrat dikurang 2x2 kuadrat. Mohon maaf, di sini saya ada kesalahan ketik lagi, seharusnya negatif 2x2 kuadrat. With constraint atau kendalanya saya saya misalkan h1 equals to x1 plus 3x2 minus 18 and h2 equals 4x1 plus 2x2 minus 20, where x1 and x2 greater than or equals 0. Okay, the next step is forming the Lagrangian function. Jadi kita harus dari fungsi yang tadi yang sudah ditulis sebelumnya, kita harus mengubahnya ke bentuk Lagrange fungsi.
di mana Lagrange fungsi itu L sama dengan F dikurang lambda 1 kali H1 dikurang lambda 2 dikali H2. Jadi kita mendapatkan fungsi Lagrange-nya yaitu 10x1 ditambah 6x2 dikurang x1 kuadrat dikurang 2x2 kuadrat dikurang lambda 1 dikali 2x1 ditambah 3x2 dikurang 18 dikurang lambda 2 dikali 4x1 ditambah 2x2 dikurang 20. Nah, untuk step selanjutnya kita harus menghitung stationary point with the partial derivative and set them to 0. Jadi kita harus menghitung turunan parsial dari fungsi Lagrange tadi. Nah, yang pertama terhadap x1, so do L per do x1 equals 10 minus 2x1 minus 2 lambda 1 minus 4 lambda 2 equals 0. And for x2, do L per do x2 itu kita dapatkan x dikurang 4x2 dikurang 3 lambda 1 dikurang 2 lambda 2 sama dengan 0. Untuk turunan terhadap lambda 1 kita dapatkan yaitu do L per do lambda 1-nya yaitu 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 18. Dan untuk yang terhadap lambda 2, do L per do lambda 2 itu sama dengan 4x1 ditambah 2x2 sama dengan 20. Nah, dari persamaan yang terakhir tadi, yaitu kita bisa memindahkan posisinya dari 2x1 tambah x2 sama dengan 10 menjadi x2 sama dengan 10 dikurang 2x1. Nah, x2 itu kita bisa substitusi ke persamaan ketiga. Menjadi 2x1 ditambah 3 x2 3 dikali 10 dikurang 2x1 sama dengan 18. Setelah dihitung, kita mendapatkan bahwa x1 itu sama dengan 3. Nah, dari x1 tadi sama dengan 3, kita substitusi ke nilai x2 tadi. Jadi 10 dikurang 2 dikali 3 sama dengan 4. And then we substitute x1 and x2 into the equation 1 and equation 2. Kita substitusi ke equation 1, we get lambda 1 ditambah 2 lambda 2 equals 2. And if we substitute into the equation 2, we get the result is 3 lambda 1 plus 2 lambda 2 equals minus 10. Kita eliminasi dari persamaan 5 dan 6 ini. Jadi 2 lambda 1 sama dengan negatif 12. Lalu lambda 1 sama dengan negatif 6. Lalu kita substitusi lagi lambda 1 sama dengan negatif 6 ini ke persamaan yang kelima. Jadi negatif 6 ditambah 2 lambda 2 sama dengan 2. We get lambda 2 equals 4. Jadi dari perhitungan ini kita dapat stationary point are x1 equals 3, x2 equals 4, lambda 1 equals negative 6, and lambda 2 equals 4. Next step, we should find the border Hessian matrix and delta 4. Untuk bentuk Hessian matriksnya itu
dia adalah, nah, Hessian matriksnya yaitu H0 pangkat B sama dengan O P aksen OP P aksen Q. Nah, untuk O sendiri itu adalah matriks 0. Jadi seperti ini. Lalu untuk nilai P itu turunan parsial dari constraint atau kendala terhadap X1 dan X2. Nah, dari sini kita dapat P itu 2, 3, 4, 2. Lalu untuk nilai Q-nya itu adalah turunan parsial kedua dari dari fungsi kendala tadi. Nah, dari perhitungan ini didapatkan mohon maaf untuk nilai Q sendiri we get from the turunan parsial kedua dari fungsi Lagrange. Nah, di sini didapatkan Q itu bernilai negatif 2, 0, 0, negatif 4. Lalu kita substitusi ke border Hessian matriksnya. Jadi 0, 0, 2, 3, 0, 0, 4, 2, 2, 2, negatif 2, 0, 3, 2, 0, negatif 4. Nah, untuk yang P aksennya sendiri itu adalah inverse transpose, mohon maaf, transpose dari matriks P yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi untuk mencari delta 4-nya itu kita mencari determinan dari border Hessian matriksnya. Nah, di sini didapatkan bahwa delta 4-nya itu sama dengan negatif 16. Nah, negatif 16 ini lebih dari mohon maaf, kurang dari 0. Berarti nilai dari optimum tadi itu yaitu maksimum. Seperti yang sudah disebutkan pada pertanyaan tadi, dia yang dapat memaksimumkan keuntungan dari produksi produk A dan produk B. And next, the last step, find the optimized value of Z by substitute stationary point. Nah, di sini kita substitute stationary point-nya yaitu X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 4 into the fungsi tujuan atau Z equals 10 X1 ditambah 6X2 dikurang X1 kuadrat dikurang 2X2 kuadrat. Jadi X maksimalnya yaitu 10 dikali 3 ditambah 6 kali 4 dikurang 3 kuadrat dikurang 2 dikali 4 kuadrat. Hasilnya yaitu 13. Jadi nilai maksimalnya yaitu 13. Nah, from the result we get from the previous calculation, the value of X1 as product A and X2 as product B that can maximize the company's profit are 3 and 4. With a maximum value is 13. Jadi dari perhitungan tadi kita dapatkan bahwa nilai untuk produk A dan produk B itu agar perusahaan itu mendapatkan keuntungan yang maksimal itu harus memproduksi produk A itu sebanyak 3 dan produk B itu sebanyak 4 dengan nilai maksimumnya yaitu 13. Okay, that's all from me. I'm so sorry for all my mistake.
And thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.